Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Adik-adik, saudari-saudara, ibu bapak, Pak Romo yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Berkah dalam. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita berkumpul di dalam iman. Secara khusus kita mohonkan doa bagi kedamaian, ketentraman, kebahagiaan kekal jiwa ibu, kakak, yang kami terkasih Ibu Maria Magdalena Budiati yang 100 hari yang lalu dipanggil kehadiran Tuhan. Kita tahu kita semua pun pada saatnya nanti akan kembali kepada Tuhan. Maka mari saat kita masih diberi hidup, kita sungguh-sungguh mengungkapkan iman kita, dan kita yakin kita pun pasti kelak akan membutuhkan banyak doa-doa. Maka mari dengan penuh kerendahan hati kita awali Ekaristi kita dengan terlebih dahulu mohon ampun kehadirat Tuhan, karena kita seringkali kurang memberikan perhatian pada hidup kita, terutama kita dengan sengaja melakukan dosa-dosa dan kesalahan yang mengecewakan hati Allah. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Maka kami percayakan hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Budiati yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Semoga Engkau juga menganugerahkan keselamatan dan kebahagiaan kepada kami dalam pelayanan dan kehidupan bersama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudari dan saudara, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari domba yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini saya yang memberikan renungan dengan Romo Didi ya. Romo Didi ingin duduk-duduk saja di sini. Ya nggak apa-apa. Ada dua sifat yang dimiliki oleh manusia yang coba kita renungkan pada malam hari ini ya. Kita kumpul bersama di sini, kita ingin merenungkan dua sifat manusia. Sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama adalah manusia itu mudah lupa. Ya kan? Kalau Anda punya utang kan mesti, saya lupa kalau punya utang. Saya pernah ketemu seorang ibu di gereja kan? Itu masa-masa pengakuan dosa. Lalu kemudian ibu itu saya sapa, "Ibu, selamat sore Ibu. Sudah selesai pengakuan Bu?" "Oh, saya nggak mengaku Romo." "Oh, kenapa Bu?" "Saya nggak punya dosa." Nah, lupa kalau punya dosa. Manusia itu pelupa. Apa-apa lupa. Jadi kalau Anda lihat para koruptor itu di sidang itu kan jawabannya lupa Pak Hakim. Tapi ingat, Tuhan itu tidak pelupa. Maka seperti yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya ya, "Aku tidak akan melupakan engkau." Maka kita sebenarnya diajak selalu ingat. Ya kan? Kita diajak untuk selalu ingat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya biar kita selalu ingat? Ternyata Tuhan sudah memberikan jawaban. "Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku." Kalau boleh saya bahasakan, jawabannya adalah Tuhan cinta kita semua. Dia nggak lupa. Maka kalau Anda cinta, Anda juga tidak akan lupa. Tidak akan lupa pada suami, tidak akan lupa pada istri, nggak akan lupa pada anak nggak lupa pada orang tua. Ya, kalau kita cinta. Cinta itu resep biar kita tidak lupa.
Kalau kita tidak cinta, kita pasti lupa. Ibu bapak, adik-adik, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita tidak cinta, kita pasti lupa. Dan lupa itu bukan sifat Tuhan. Tuhan itu ingat. Coba Tuhan lupa pada Anda. Sekarang Anda sudah gak bisa bernafas ya. Karena Tuhan ingat, maka kita semua sekarang ada di sini, kumpul bersama, berdoa bersama, bersyukur bersama. Karena Tuhan ingat. Maka Anda juga diajak untuk jadi orang-orang yang ingat. Bagaimana cara kita ingat? Ya kita cinta satu sama lain. Jadi itu sifat pertama yang harus kita perhatikan ya. Bukan lupa, tetapi kita selalu ingat. Sifat yang kedua, apa yang biasanya sangat kelihatan dari manusia? Sifat yang kedua ternyata diceritakan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita itu suka menghilang. Ya. Kalau punya utang langsung menghilang ya, takut ditagih gitu ya. Kita gampang menghilang, bertengkar sama suami atau istri menghilang. Adik-adik kalau bertengkar menghilang, nggak mau kumpul lagi, nggak mau ketemu lagi. Tetapi menghilang itu bukan sifat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan itu mencari, pingin memeluk, pingin merengkuh, pingin menggandeng. Itu sifat Tuhan. Tuhan itu selalu mencari, mendekat, bukan menghilang. Jadi kalau ada yang ngambek gitu ya, pergi, nggak mau ikut-ikut lagi, jengkel, itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu mendekat. Wah tapi kan kenalan saya itu, teman saya itu jelai, nggak menjengkelkan. Tuhan tetap mendekat. Sifatnya tetap mendekat, mencari, tidak terus membuang, apalagi menghilang. Maka ini tantangan yang kedua. Kalau dari tantangan yang pertama kan kita ingat lewat cinta. Tantangan yang kedua adalah kita diajak mencari, ya, memeluk, merengkuh. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama ya, saya tidak ingat persisnya kapan, saya sedang misa di gereja Kota Baru. Lalu kemudian ibu datang bersama dengan mbak dan cucu-cucu misa di sana. Lalu kemudian ketika pulang beliau menyapa saya, dan yang dilakukan saya masih ingat, ibu waktu itu memeluk saya, mencium saya, lalu kemudian mengatakan, yang setia ya Romo. Bagi saya itu adalah dua kualitas yang tadi saya tunjukkan. Kualitas yang pertama adalah cinta, dan kualitas yang kedua adalah mencari. Pingin mengingatkan saya, ingin mendekat pada saya. Dan kualitas itu yang membuat saya yakin bahwa ibu juga melakukan itu pada Anda semua. Selalu ingin mencintai dengan cara beliau, selalu ingin mendekat dengan cara beliau, selalu ingin mencari dengan cara beliau. Dan Anda semua yang hadir di sini pada malam hari ini juga diajak untuk itu. Diajak untuk mencintai, diajak untuk mendekat satu sama lain. Bukan lupa, bukan menghilang. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, sudah 100 hari ya kita
ditinggalkan oleh Bu Maria Magdalena. Tentu kita semua merasa kehilangan sesuai dengan perkenalan, persahabatan kita dengan beliau. Tapi menurut saya malam hari ini keteladanan ibu yang mau mencintai dan mencari itu kemudian menjadi pesan yang kuat bagi kita. Kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk mencintai, diajak untuk mencari. Jangan lagi kita lupa, jangan lagi kita menghilang. Mari kita mohon rahmat Tuhan, kita melanjutkan doa-doa kita untuk Ibu Maria Magdalena Widiati, dan juga kita berdoa untuk kita semua agar kita juga menjadi pembawa rahmat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua bahwa umatnya satu persatu disayangi dan dikasihi. Dengan keyakinan iman seperti itu, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami percayakan Ibu kami yang tercinta, yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu ke dalam kerahiman-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Ampunilah dosa hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Widiati, yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Semoga kasih-Mu yang selalu ingin mencari dombanya yang hilang dan tersesat, menguatkan iman kami yang masih dalam peziarahan hidup ini. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Berkatilah dan kuatkanlah keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkannya. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh ibu kami yang telah Kau panggil dapat diteruskan oleh saudara-saudarinya, sahabat, tetangga, dan kami semua. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bagi kami yang masih dalam peziarahan ini, semoga kami semakin menyadari kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, namun meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, serta orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa bagi jiwa-jiwa orang-orang yang kami kasih, secara khusus untuk keluarga besar kami. Bagi jiwa Bapak Markus Warjo, Mbak Lucia Widarjati, Teresia Siwi, Benedita Monika Lintang Hartanti, Simbah Marta Wasila, Simbah Gantung Wagio, Eyang Elizabeth Suwardina, Eyang Hendrikus Sugito, Eyang Kakung Putri YCS Purwo Darminto, Eyang Kakung Putri Sastro Sunaryo, Simbah Kakung Putri Tio Atmojo, Bapak Petrus Parkoto dan Ibu Maria Sunar Ismurti, Bernadita R5, Bapak Inyuman Kayun, Ketut Ayu Kartika Chandra, Ibu Maria Benedikta Indah Irianti, Vincenzius Setiawan, Om Benediktus Trikambudi, Bapak Sunaryanto, Bapak Sunar Astoro, Bapak Sunar Buwono, juga bagi Bapak Iman Yosef Sutekno dan Suibertus Saryono. Dan mari kita sejenak kita kenangkan juga leluhur, orang tua, sanak keluarga kita masing-masing yang sudah dipanggil ke hadirat Tuhan. Bagi jiwa mereka semua, kami mohon. Dengarkanlah doa kami.
Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami aturkan dari ketulusan hati yang paling dalam. Kami percaya Engkau mendengarkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang berbelas kasih, kami unjukkan roti anggur persembahan hidup kami bagi keselamatan hamba-Mu Ibu Maria Magdalena Budiati dan keselamatan kami semua, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Tuhan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Budiati, yang hari ini telah Kau panggil 100 hari yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, juga bagi leluhur, orang tua, sanak keluarga kami masing-masing yang sudah Engkau panggil ke hadirat. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan turut ajaran ilahi, maka berilah kita berdoa dengan bernyanyi. Kerajaanmu,
Dan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sungguhlah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi beratilah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus. Bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Aku berikan kelegaan kepadamu, dan beban dosa kita pun akan Ia hapus. Berbagilah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya pantas tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Dengan
yang menerima hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Budiati, ke dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon penyertaan-Mu selalu agar kami membangun kehidupan bersama kami dalam damai dan kasih sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Bapak, saudara terkasih, adik-adik Tuhan terkasih, sebelum kita mohon berkat Tuhan, kami bertiga ingin memberkati Buah Maria yang itu dulu permintaan Ibu. Maka kami mohon dukungannya dengan mendoakan Salam Maria sebanyak 7 kali. Sebagai wujud kita mohon pitulungan dari Tuhan bersamamu. Dan terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda, siapapun yang berdoa di sini, sungguh-sungguh dapat berkenan padamu dan berdamai di belakang, sungguh-sungguh menjadi tempat agar orang-orang Samaria belas kasih. Maka ya Bapa, sudah memberikan berkat dan mensucikan Buah Maria ini dengan berkat-Mu sendiri, setelah Bapa, Putra, dan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. ini, dan juga Romo Ricardo Sani Wibowo sebelah kanan saya ini. Juga untuk Bapak Sabtu Hadi, Ketua Wilayah Santa Nakayan, Bapak Thomas Gade, Ketua Lingkungan Santa Monika, Vita Kaino, dan kelompok KOR dari Lingkungan Santa Monika, Bapak Indra, Ketua Lingkungan 2, Bapak Ibu Umat Lingkungan Santa Monika dan Wilayah Santa Anakayan, terima kasih. Juga Ibu Bapak dari Lingkungan Santo Andreas Blunyah Rejo, serta saudari-saudara keluarga besar Sugito dan Elizabeth Suhatina dan keluarga besar WJS Purwodadito, saudari-saudara dari Trah Driot Mojo, para tetangga dan warga di kampung Juruk Sari ini, dan seluruh saudara-saudara yang berkenan hadir dalam perayaan Ekaristi mengenang Ibu Eyang kami terkasih Bu Maria Magdalena Budiati. Tanpa juga pada para solis kecil-kecil kita tadi, Ibu Tri Kalista, Delusia, dan semuanya matur nuwun untuk suara malaikatnya yang murni. Suara malaikat karena pasti dosanya tidak sebesar kami orang-orang tua. Saudara-saudara, ini kiri kanan saya ini teman-teman saya satu angkatan. Ini kami masuk di Girsota tahun 2004, dan sebenarnya masih ada teman lagi di belakang, Romo Wahyudi Anggoro sekarang bertugas di Kolese de Brito. Romo Sani ini baru saja menyelesaikan pendidikan kimia, sebentar lagi bertugas. Udara Jogja nggak cocok untuk dia jadinya, kan menghirup udara di tempat lain. Sementara Romo Ernest ini dosen psikologi di Sarta Dharma, juga bantu di psikologi UGM. Mungkin dia juga nggak cocok udara Jogja, akan menyusul Romo Ernest ya. Akan menyusul Romo Sani, nggak tahu di mana. Mungkin sekolah sihir Hogwarts, Harry Potter. Mereka teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang sudah 20 tahunan, dan mereka juga tahu mengenal ibu saya, karena dulu kami masuk novisiat itu orang tua
mengantar, lalu ada hari orang tua ya, 100 tahun kita di Novosiat, dan ketika kita kaul, nah itu pasti orang tua juga berkumpul. Di sini ada orang tuanya Romo Sani, Bapak Ibu Sugeng, terima kasih juga. Beliau ada dalam paguyuban keluarga biarawan-biarawan yang selalu mendoakan kami, dan karena mereka juga lah saya masih setia seperti tadi yang dikatakan Bapak Ernest untuk menambahki panggilan ini. Sayangnya kami di tengah jalan harus berpisah. Mereka melanjutkan ketersesatan di SY, di Dekat Yesus. Saya lebih tersesat lagi, saya masuk Purwokerto. Tapi itu yang menjadi panggilan Tuhan. Maka kami mohon juga doa-doa untuk Anda semua. Di sini banyak cowok mungkin mau jadi romo. Lus, oh sudah berkeluarga. Lupa saya. Mungkin nanti ada. Ya. Jadi ini sekaligus promosi panggilan menjadi imam, tidak harus dirintis sejak dari seminari menengah. Romo Sani ini dari seminari menengah Martaudan, juga Romo Wahyu yang di belakang saya itu dari Martaudan. Sementara kami berdua ini namanya propang, promosi panggilan, late vocation gitu ya, panggilan yang terlambat istilahnya. Saya waktu itu tertua nomor 2, tertua pertama itu seorang dokter ya, Dokter Albert itu 45 orang itu masuk Novosiat umur 40-an sekian. Saya waktu itu masuk 30. Romo Ernest ini tertua ketiga setelah teman saya namanya Listanto, baru Romo Ernest. Romo Sani ini masih anak-anak zaman now, ini generasi. Saya baby boomer, dia generasi Z. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tidak ada kata yang dapat saya ucapkan dan saya sampai pada Anda selain matur nuwun, dan matur nuwun. Kita ini sedang kita buat berkati. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang ada di sini, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, segala rencana, pekerjaan dan pesiaran hidup kita, secara khusus bagi kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan kekal jiwa Ibu Maria Magdalena Budiati, juga bagi rumah ini dan semua yang tinggal di dalamnya, serta bagi keluarga kita masing-masing, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan ini Ekaristi mengenang Ibu Maria Magdalena Budiati sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus mewartakan damai dan kasih Tuhan. Tiada henti-hentinya memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Dengan bunga tiadakan mekar mewangi, jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ông Yaya năm bia nào? Iya dong, ya.